Oke, selamat malam Bro Exxon. Malam. Nice to see you again ya. Nice to see you, man. Oke. Berarti hari ini kita bicara tentang wine ya. So I believe that you are the wine enthusiast. Yes, I am. Cool ya. Thank you, Vineyard, for trusting in me. Sebenarnya kita udah lumayan kenal lah ya. Lumayan, Pak. Ya, karena kita disatukan dengan wine ya. Yoi. Oke. Cuman karena sekarang kita ada Vineyard Talk yang mana kita bicara soal wine nih bro. Boleh dong nanti di-share gitu ya tentang pengalaman wine-nya. Boleh banget, that's why I'm here. Yes, that's right. Boleh dong diceritain awalnya suka wine itu dari kapan? Mungkin kenalin dulu ya. Saya itu sekolahnya culinary. I studied culinary at Malaysia in Taylor's University for around 3 years. And di culinary itu spesialis saya itu di fermentasi. Jadi saya juga kerja di restoran, fokus saya itu selalu di fermentasi. Bahkan saya juga punya sertifikat fermentasi dari Harvard. Jadi lama-lama itu basically saya mau datang nih graduation di Malaysia. Sebelum graduation itu seminggu, 2 minggu sebelum itu ada WSET nih. Nah, saya sebagai orang fermentasi kan tertarik ya belajar wine juga karena wine kan bagian dari fermentasi. Dan bahkan dulu di Harvard salah satu modul saya itu juga bikin wine, jadi wah tertarik banget nih. Iya, dan juga WSET kan 2 minggu nih sebelum acara graduation. Yeah. Jadi ibaratnya kalau gue datang ke situ, gue dapat 2 minggu libur nih sekalian di luar negeri kan lumayan. Extend ya? Iya, Okay. lumayan. Terus saya basically di sana pas di WSET itu ya awalnya saya ikut buat seneng-seneng sih sebenarnya. Cuman di WSET itu saya ketemu wine namanya Barolo, and that Barolo changed my life. I'm very passionate in terms of flavor, so passionate sampai saya kuliahnya itu masak. Jadi pas saya coba Barolo itu, ini flavornya kompleks banget dan saya baru nyadar dari semua hal yang ada di dunia ini, yang paling kompleks itu wine. That's why I'm into wine. Maybe bisa argumen bahwa whiskey, spirits juga sama kompleksnya bisa. Cuman buat saya secara personal terlalu kencang, jadi saya nggak bisa. Cool man. So long story ya. Very long story. Ada cerita uniknya juga ya. Yes. Berarti ada extend liburan 2 minggu supaya bisa stay di sana gitu Bener ya. banget, Pak. Oke, cool. Oke. Dari pengalaman itu tuh. Sebenarnya wine apa sih yang bikin Bro X ini jatuh cinta gitu, falling in love to the wine? Wine yang spesifik kayak botolnya apa atau gimana nih? Yes. Botolnya apa? Kalau kalian lihat Wine Spectator, salah satunya kalau nggak salah nomor 8 tahun ini itu namanya GD Fajra Barolo Albe. That's the first wine yang bikin gue kayak wine itu enak banget. Oke. Setelah itu ya sanak sini sih. Mungkin kalau saya coba wine itu sekarang mungkin saya biasa aja karena saya udah minum banyak yang lebih bagus dari itu. Cuma dan dulu saya nggak pernah coba apa-apa. Nah, saya coba itu doang. Pas saya pertama kali ketemu wine itu GD Fajra, I was like, wow. It's amazing ya. Amazing. Make you falling in love Crazy until stuff. this time gitu ya. Yeah. Wow. Amazing. So, selain daripada itu nih, pengalaman yang paling menarik Pengalaman yang paling menarik. soal wine. Oke. Pengalaman yang menarik. Selain dari Oke. pada tadi tuh yang funny, yang lucu gitu Yeah. kan, yang paling menarik nih, yang paling berkesan banget. Mungkin buku kali ya. Last year I decided to write a book about wine. Basically saya itu senang banget nulis tentang wine, bikin review online segala-segala. Dan suatu hari saya kepikiran aja nih, gimana kalau semuanya saya bikin jadi buku. Jadi saya terbitin buku di akhir Desember tahun lalu. Yeah. Dan menarik banget sih buku itu menurut saya ya pribadi. Itu dari saya coba sekitar 500 sampai 600 wine di tahun 2023. Amazing. Dan saya bikin shortlistnya nih apa aja wine yang menurut saya pantas dicoba. Dan itu juga gampang bahasanya, jadi beginner juga bisa baca. Dan setelah saya nulis buku itu, saya jadi bisa ketemu orang banyak sih. Yes. Maybe that's a very interesting story, I hope. Yap.
Cool. So actually the wine is make people socialism. Yeah, exactly. Oh, oke. Ini udah cukup panjang gitu ya. Kita udah tahu nih latar belakangnya Bro Excel gitu kan. Dari sesuatu yang unik sampai jadi wine enthusiast. Let's say you already try so from the whole wine. Belum semuanya. Oh, belum banyak, semuanya. Masih banyak yang belum saya coba, Pak. Oke. There's so many wines in the world. Well, let's say 60 or 70% you already tried, right? Almost. 30 lah. 30 lah, oke. 30 lah. So you still have a long journey ya? A long way to go. Oke, cool then. So, tadi kita udah denger nih. Nah, sekarang kita, saya mau nanya nih tentang ya sedikit edukasi tentang wine lah ya, supaya audiens, supaya masyarakat umum tuh tahu seperti apa itu wine gitu. So, the first question is, it's simple thing. Sebenarnya hal-hal yang mendasar yang perlu diketahui oleh pemula yang ingin coba-coba mulai minum wine itu seperti apa sih bro? Terus rekomendasi wine-nya itu apa sih yang pertama dicoba itu? Untuk pemula yang perlu tahu buat pemula ya. Yes, betul. Sebenarnya ada yang nama itu noble grapes. Noble grapes itu ada istilah dari Prancis. Yep. Yaitu grape-grape yang kalian lihat sekarang, Cabernet Sauvignon, Merlot, itu semua bagian dari noble grape. Yep. Jadi kenapa sih Cabernet Sauvignon, Merlot itu selalu ada ketemu? Sometimes a cliche is a cliche because it works. Ya. Jadi Cabernet itu basically apa namanya? Cabernet, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, Riesling. Minum yang itu dulu. Tahu dulu beda-bedanya grape-nya itu apa. Setelah grape itu Old World versus New World. Old World itu ibaratnya Eropa dan New World itu di luar Eropa. Karena stylenya beda nih. Kalau misalnya gue bisa rekomendasi, mungkin coba dua wine yang grape-nya sama. Cabernet Sauvignon dari Prancis sama Cabernet Sauvignon dari Australia. Itu pasti beda banget. Karena beda cuaca dan lain-lain. Jadi kalian lebih ngerti lagi nih efek cuaca, efek grape, noble grape dulu, dan lokasi at first. Dan kalau misalnya untuk awal-awal coba ya, sebenarnya ini sih oke. Yellowtail, basically karena Yellowtail itu ada satu hal yang Yellowtail menang dari semua, dari all other wine brands, itu availability. Yep. Mereka menang in terms of availability. Yes. Dan ya maksudnya ya harganya juga oke. Jadi beli dulu yang Cabernet Sauvignon, Merlot, beli dulu coba-coba ngertiin dulu. Dan kalau saya boleh ngasih rekomendasi, Tarapacá punya Grand Reserva Pinot Noir, it's good. It's good buat awal-awal coba, it's a good Pinot Noir. Kalau mau beli bisa langsung sama Pak Erik dari Prima Fine, tapi bisa nggak di kameranya di? Nggak bisa ya. Tapi kira-kira selain daripada itu tuh, sebagai pemula itu, karena kan di wine itu ada yang light, medium, full body. Nah, kita harus coba yang mana dulu nih bro? Kau coba yang mana dulu? Tapi harus coba semuanya. Harus coba semua ya? Semuanya. Oke. Nah, berarti kita harus coba yang bitter dulu ya, yang tannic dulu gitu, yang sepet gitu kan? Bisa dibilang. Kalau menurut saya, kita kan lagi di Indo nih. Yes. Mungkin coba yang berat dulu, karena lidah Indo itu lebih perseptif about flavor. Kita butuh flavor yang lebih gede. Yes. Dan kadang wine yang berat itu flavor lebih banyak. Mungkin kalau misalnya saya di luar negeri, saya mungkin rekomendnya dari yang light dulu. Tapi kalau saya di Indonesia, saya ngomongnya biasanya sih, lu cobalah Cabernet dulu, Shiraz dari Australia, biasa lebih cocok. I see, cool. Kalau masalah harga nih, nah kalau pemula nih, kita harus beli wine yang entry level, mid range, atau yang bisa dikatakan premium. Menurut saya sih entry level, Entry level ya. karena kalau langsung ke premium, apalagi lu nggak ngerti nih, wine itu gimana rasanya, sama aja, sayang, duit lu sayang nih kalau lu langsung beli premium. Yes, Nggak agree. bisa coba, nggak ngerti ini itu. Coba entry level dulu lah, jangan langsung yang premium. Cool. Jadi harus coba tuh yang full body dulu, entry level, yang masuk ke kantong kita ya. Masuk ke kantong dulu dong. Masa baru mulai langsung beli yang mahal? Susah dong. Well, let's say boleh dong kalau memang nanti ada yang premium terus sesuai kita punya pocket lebih,
Boleh dong dicoba kayak gitu. Boleh sih boleh, tapi jadi nggak meaningful aja. Oke. Berarti memang harus ada apa namanya? Harus ada purpose-nya atau tujuannya gitu ya. Benar, benar. Harus ngerti dulu kenapa Harus sih ngerti. wine ini enak. Kalau nggak ya sama aja. Oke. I see. Cool. Nah, selanjutnya nih. Nah, tadi kan Bro Excel bisa juga tuh soal makanan ya. Nah, kita ngebahas soal pairing nih Bro. Oke, sip. Nah, ini udah masuknya bukan kelas pemula nih. Kita udah mulai ngerti wine, udah mulai bisa menikmati wine, udah mulai tahu karakternya. Nah, karena kita minum aja nggak cukup, harus ada makanan. Nah, apa nih pairing yang cocok buat wine? Dari yang white, dari yang red atau yang sparklingnya? Oke. Saya ngomong mungkin lebih ke masakan Indonesia aja kali ya Pak. Biar Boleh. orang jadi ngerti gitu. Boleh. Lagi pula kalau saya ngomong kalau steak pakai red wine, fish pakai white wine, mungkin Yes. orang juga udah ngerti kali ya. Yes. Kalau buat makanan Indo sih saya pikirannya dua. Pertama Australian Shiraz. Kadang itu wine, alkohol itu ketemu pedas, itu sakit. Jadi pedas, coba deh makan cabai terus langsung coba alkohol, mati, pedas banget. Tapi kadang tuh Shiraz itu it can take the spice. Asal nggak pedas-pedas banget. Shiraz bisa. Kedua itu bagi saya tuh Riesling. Riesling dari Jerman. Kadang kalau misalnya alkohol tuh bikin pedas, manis, itu bikin pedasnya turun. Jadi kalau misalnya minum Riesling yang manis dari Jerman, jadi balance nih kalau sama makanan spicy. Menurut saya sih begitu. Riesling dari Jerman, kalau biasanya yang kabinet atau Spätlese, murah aja nggak usah sampai 5.000, bisa. Atau enggak Australian Shiraz. Begitu. Kalau mau makan daging steak, go get yourself a bold red Cabernet Sauvignon, Malbec. Itu dulu aja buat Indonesia aja dulu ya kalau ya Pak ya. Indonesian, oke. Ini menarik nih Indonesia, karena kan makanan kita banyak ya. Dari Sabang sampai Merauke ya. Dan makanannya juga beda-beda gitu. Pernah gak nih Bro Excel pairing local food, Indonesian food sama wine? Boleh dong diceritain nih, gimana pengalamannya? Karena saya sering masak juga kali ya. Yes. Indonesian food sama wine sering sih, bahkan saya juga sering datang ke event nih, event yang Indonesian food di pairing sama wine. Sebenarnya menurut saya wine Indonesia ini lokal Yes. itu kadang dibuat untuk makanan Indonesia. Oke. Kadang kayak apa ya contohnya ya, Dragonfly Moscato. Hmm, Tapi Moscato cocok sama makanan Indonesia, Oke. cocok. Cocok banget Karena ya. manisnya itu ngebalance dari pedasnya itu, Oke. cocok. Memang bisa dikatakan berarti wine-wine lokal itu didesain untuk makanan lokal juga. Benar. What grows together goes together. Oke. Kamu coba beli sababay, cek belakangnya, cocoknya buat apa aja. Kalimat pertama yang lo lihat itu bebek betut. Yes. Oh, I see. What goes Oke. together goes together. Nah, tadi kan lokal nih. Berarti sekarang kita bicara yang internasional. Boleh? Yellowtail sama terapakan nih. Menurut Bro Excel, cocoknya sama makanan apa nih? Australia sama Chile itu kadang, Yes. nah kayak itu white itu fruity, lebih Hmm, quite overripe. Oke. Jadi menurut saya sih cocok sama daging merah sih. Wow. Sama daging merah cocok, sama steak cocok. Mungkin yang steak yang fatnya lebih tinggi ya. Karena fatty ketemu fruity itu biasa enak perpaduannya. Oke, lebih balance gitu ya. Yes, lebih balance. Amazing, cool. So, berarti ini buat daging-dagingan ya? Buat, let's say, steak. Kalau sama ayam atau chicken? Menurut saya nih pribadi, Yes. kekencengan. Oh, Ayam itu kekencengan. kan flavornya itu agak light ya. Kalau sama sesuatu yang kayak gini sih agak kebantai. Kecuali sausnya kenceng. Chicken is a blank canvas. Kadang tuh chicken tuh tergantung sausnya. Kalau Yes. chicken tapi pakai demi glace Yep. bisa. Tapi menurut saya lebih mending sama Pinot Noir yang light. Oke. Atau enggak Chardonnay yang kenceng, yang big itu bisa. Oke. Berarti bisa dikatakan heavy food with heavy wine, Yes, correct. light food with the light wine. Yes, spicy food with sweet wine. Yes.
lupa sih mau ngomong apa lagi. Oke, it's okay, it's okay. Oh. Berarti, Ada satu exception to the rule. Champagne goes with everything. oke. Champagne goes with everything. So jadi yang makanan pedas atau spicy food itu juga bisa masuk sama champagne? Asal nggak pedes-pedes amat kehajar. I see, cool. Berarti memang semua wine, jenis wine itu bisa masuk sama semua makanan, tipe makanan. Champagne mostly ya. Oh, Champagne iya. Kecuali makannya durian atau apa baru ya. nggak boleh? Agak bahaya sih. Tahu saya durian sama alkohol tuh kadang bisa bahaya. Oke, cool. Tapi saya suka durian. Tapi sebenarnya enak banget. Iya. Pairing sama late harvest. Hmm? Sekali wine mewah pertama yang saya coba itu Chateau Yquem. Satu di camp, ya? Yeah, it's my Eh. first expensive wine. Yep. Terus saya minumnya sama durian. Oh really? Itu the best pairing I've ever had. Cuma kata orang bahaya jadi saya nggak lagi. Boleh dong cerita nih, agak sedikit aja pengalamannya. Satu di camp karena yang kita tahu satu di camp itu it's French wine Southern from Southern Ya. dan itu ya bisa dikatakan most expensive ya. The most expensive Yep. sweet wine in the world. Dan ini di pairing sama durian. Pairing sama durian. Boleh ceritain dikit gak? Saya penasaran nih. ini pertanyaan pribadi ini. Ya, berarti ya waktu itu saya ke rumah temen nih. Yes. Gue punya wine, datang dong. Gue datang aja. Ya. Chateau Lascombe, Yep. Chateau Lascombe. Yquem. Wow, amazing wine. Lascombe and also Dicam. Sweet and it's Bordeaux. Yes, exactly. Ya. Dan dia bahkan nggak suka wine, makanya dibuka sama gue. Biar kebuka itu wine. Oke. Akhirnya kita mau bikin Boeuf bourguignon. Gak ada wine, kita pakai Chateau Lascombe. Amazing. Wine yang top dibikin Boeuf bourguignon. bergenyang ya. Dessert adanya apa? Durian, hajar durian. Sensasinya gimana bro? Diajar sama durian. Kan sweet ketemu sweet. Tapi pas finishnya itu lama banget, sweet itu lama banget finishnya di mulut. Not in a bad way, in a good way, tapi lama banget. And it's very complex. It's very good. Very complex and also after testnya long lasting gitu ya. Very good. Wow. Very good. Is it make you drunk? Agak sih. Agak ya. Kenceng. Alkohol naik. Alkoholnya naik. Alkohol naik. Pernah di Malaysia gue minum durian sama alkohol juga waktu itu. Nah, Yes. gak cocok lagi. Gue minum Guidalberto. Yes. Guidalberto sama durian. Gak bisa. Dan ya. Gak bisa. Berarti Nggak tahan. sama wine masih lebih cocok ya? Sama sweet wine cocok. Kalau Masih sama cocok. red wine gak bisa. Dan gak bisa naiknya cepet loh. Cepet banget, Rugi. berarti kenceng banget ya. Pengalamannya menarik juga sih, saya belum coba soalnya pakai durian. Tapi malamnya pokoknya dia dokter marah-marahin saya. Oh iya? Karena bahaya. Jadi jangan deh, jangan coba. Harus coba do your own research dulu kayaknya sih. Kalau mau pairing durian sama alkohol. Karena saya bukan dokter, saya kurang tahu juga. Yang pasti saya masih hidup. Oh, Jadi I see. mungkin gak bahaya-bahaya amat kali ya. Nah, sedikit nanya nih. Berarti tadi kan udah nyinggung dokter nih. Agree gak sih kalau wine itu dikatakan dengan porsi yang secukupnya itu akan membantu sedikit metabolisme atau bisa dikatakan kesehatan lah ya. Bisa sedikit baik kesehatan kita kalau kita konsumsi wine itu dengan porsi yang sesuai. Oke, so basically di wine ada substance namanya reservato. Ya. Reservato tuh ketemu di pigment ya. Ya. Di pigment grade. Jadi kalau misalnya lo minum white wine sebenarnya nggak terlalu banyak nih. Ya. Di red wine lebih banyak. Dan reservato itu bagus untuk hati. Ya. Begitu. Kalau misalnya tanya agree atau enggak, mungkin saya setengah-setengah sebenarnya. Karena researchnya bener, reservato itu saya ada. agree ya. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah bahwa kalau porsinya bener, itu bukan sehat tapi itu nggak bahaya. Maksudnya mungkin lebih ke situ fokusnya. Oke. Wine dengan porsi yang oke itu nggak bahaya. Mungkin Oke. pikirnya lebih ke situ. Menurut saya Oke, begitu. boleh. Oke. Berarti kita nggak bicara kesehatan tapi bicara antara bahaya atau enggaknya. Iya, ibaratnya dulu pas saya kecil, Indomie itu bikin iklan. Ada vitamin D, vitamin C, vitamin D. Yes. Emang ada, Yap. emang ada. Oke. Cuman makan Indomie bagus atau enggak? Hmm. Itu jelek-jelekin Indomie lagi. Sorry. It's okay. Itu kan sebagai sampel ya. Berarti wine itu bisa dikatakan
tidak berbahaya ya. Iya, memang ada resveratrolnya, emang bagus Yeah. buat hati dalam dosis yang cukup. Tapi mungkin menurut saya fokusnya lebih kayak wine itu tidak berbahaya. Wine itu nggak bahaya. That's it. Lebih easy to drink, not too drunk, make your life more happy gitu Exactly. You get a really good experience ya. without having health issues. Dibanding kalau kita minum yang spiritnya kenceng, itu satu shot aja ada negative health effects. Oke. Wow. Sekarang makin banyak wawasan saya nih soal wine nih. Walaupun pertanyaannya sedikit, tapi jawabannya cukup memukau dan saya makin banyak wawasannya, bro. Thank you. Thank you. Nah, sekarang tipsnya nih, cara memilih wine yang enak, sesuai dengan keinginan kita. Gimana tuh, bro? Ini gue tanya lu satu hal dulu ya, bro. Boleh. Menurut lu apa yang bikin wine itu bagus? Kalau menurut gue ya, wine itu harus balance. Kalau yang red itu harus balance dari tekniknya, acidity-nya, terus alkoholnya juga nggak terlalu over. Ya let's say standar 12 atau 13 lah ya. Karena gue tipikal orang yang nggak terlalu suka alkohol tinggi. Oke. Kalau dari sisi teknikalnya apa nih? Itu kan dari sisi tasting notes. Kalau dari sisi teknikalnya di luar winemaker lah ya. Apa sih menurut lo? Apa ya? Wine yang enak gitu ya. Apa yang bikin wine tuh enak? Jadi gue nanya nih. Oh jadi kebalik. Apa yang bikin wine enak secara teknikal? Berarti kita tukar posisi dulu ya. Bentar dulu. Posisi bentar doang. Oke. Yang bikin wine enak itu Secara teknikal? sebenarnya bikin nyaman aja. Bikin di lidah itu enggak kita acceptable aja. Dan wine itu karena memang si alkoholnya enggak tinggi ya, dan itu feel sensasinya itu dapat di lidah. Itu yang bikin enak. Kayaknya saya yang pertanyaannya kurang bener nih. Apa yang bikin wine bagus atau enggak itu dia tumbuh di mana? Oke. Lokasinya. Jadi ibaratnya ya, Yellowtail dibikin di Australia. Iya. Australia doang nih. Tapi kalau ada tulisan South Australia, makin kecil, makin Oke. spesifik. Kalau dibilang in Yarra Valley in Melbourne in Australia, makin spesifik lagi. Oke. Makanya kalau dilihat wine-wine yang paling mahal itu cuma dari single vineyard doang. Jadi wine semakin spesifik tumbuh di mana itu semakin bagus. Begitu. Oh biasanya berarti begitu. bisa dikatakan terroir. Terroir. Oh berarti tempat di mana dia tumbuh itu bisa mempengaruhi dari rasa wine. Yes. It's all about terroir. Dapat Jadi lagi semakin nih. spesifik semakin bagus wine-nya. Oke. Kalau cuman ini wine dari Perancis, saya ya bisa aja enak. We don't know. Ya. Tapi kalau wine ini dari Saint Julien, dari Bordeaux, dari Prancis, makin spesifik makin bagus. Oke. Nice. Saya dapat lagi wawasan baru nih. Ilmu baru lagi dari Bro Excel. Cool. Berarti tempatnya itulah ya. Tempatnya. Tumbuh di mana? Itu yang paling penting. Nah, kalau menurut Bro Excel nih di kita kan udah produksi wine juga ya, maksudnya kita di Indonesia nih udah mulai wine-nya gitu kan. Menurut Bro Excel gimana nih kualitas wine kita secara general? Menurut saya Acceptable, oke. acceptable. Cuma saya sih lebih pengen bahwa mereka itu punya identity sendiri, di mana kayak Oke. sebenarnya ada beberapa wine Ya. yang cocok sama makanan Indo. Tapi ini bukan ngejelekin atau bagaimana, ini personal aja. Saya berharap mereka bikin emang khusus buat makanan Indo. Bener-bener khusus buat makanan Indo. Oke, untuk di pairing berarti ya. Lebih difokus lagi ke masakan Indo. Tapi ini personal opinion ya. Yes. I mean ya, saya juga pengen lah punya wine dalam negeri ini. Dan pas di pairing cocok banget, saya pengen banget sih. Wow. Walaupun wine-nya sekarang oke loh. Saya kemarin coba Sababai oke kok. Wow. Berarti udah hampir coba secara keseluruhan ya wine-wine yang ada di Indo nih. 50% lah. Nice. Well, good.
kita udah banyak ngobrol soal semuanya nih, Bro Excel. Semuanya udah dapat nih pengalaman dari Bro Excel, terus pengetahuan tentang wine dari Bro Excel. Jadi audiens yang ada di sini atau yang ada di rumah itu udah tahu nih, dari orang yang nggak suka wine menjadi pemula, menjadi wine enthusiast kayak Bro Excel nih. Mungkin ada pesannya buat audiens. Pesan saya itu nggak usah takut sama wine. Mungkin kadang wine tuh kelihatan agak serem karena banyak banget tipe, dan kadang mungkin agak daunting taste milih wine, apa serem. Udah nggak apa-apa, beli aja, coba-coba aja. Gak ada ruginya kok. Coy duit ya. Cool. Hilang. Cool. Nah, kalau untuk kesannya nih sama hari ini kita di Wine and Spirit Week nih, Vineyard Wine and Spirit Week. Kesannya gimana nih, Bro? First of all, I'm very thankful diajak ke yeah. sini. Yes. I'm very thankful for the trust as well as the hospitality. Menurut saya sih oke sih dengan harga 100.000 kalian udah bisa coba banyak. Ada Tarapaka, ada Yellowtail, ada Port Wine, ada Moscato, bahkan ada wine salak nih dari Bali. There's a lot of things you can get for 100K. I think it's a very good deal. Yes. Cool then. Well, oke. Kayak kita udah cukup banyak nih ngebahas wine hari ini. Waktunya kita undur diri. Thank you banget, Bro, atas kehadirannya hari Thank ini. you juga. Thank you so much. Thank you. We'll meet you again. I hope so. Yeah. So, thank you buat semuanya. Enjoy your day.